Mau kajian? Di Kajian Sunnah Bandung aja. Kajian akan segera dimulai. Yayasan Cahaya Hidayah Sunnah, Kajian Sunnah Bandung, Hadana Academy, Hadana Care, Hadana Store, Darhadana. Yuk tanya di Tausiah. Segera miliki buku eksklusif dari Darhadana. Stop terbatas. Baik. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nami khawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Masyaallah. Alhamdulillah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan mampu, karena betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ikhwati fillah, yang namanya pemberian harus disyukuri. Apalagi pemberian itu banyak sekali. Ya, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, maka sebenarnya keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, sudah dapat nikmat, kita untung dengan nikmat itu, ditambah dengan sikap syukur, tambah beruntung lagi. Masya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan menguntungkan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghani, Maha Kaya, wa Hamid, Maha terpuji. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan syukur kita, enggak butuh. Ya, enggak butuh dengan syukur kita. Ya. Justru Allah mengingatkan agar kita bersyukur supaya menguntungkan diri kita, supaya harta yang kita dapatkan berkah, rumah yang kita huni berkah, kendaraan yang kita pakai berkah, harta benda yang kita gunakan itu berkah, yang kita ada pada diri kita ini berkah. Jadi Masya Allah, para jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh kita untuk bersyukur, itu keuntungannya kembali kepada diri kita. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uswah, qudwah, panutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Insyaallah yang taat ke beliau, berusaha mengikuti sunnahnya, bahkan sampai mendakwakannya kepada keluarga, teman-temannya, tetangganya, dan siapapun yang dia kenal, dia berusaha untuk mendakwakan sunnah Nabi SAW, maka dialah yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, kepada Nabi SAW, dialah yang akan masuk surga.
Tapi ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan fi majlisil ilm fi raudhatin min riyadil jannah. Selamat datang di majelis ilmu, di taman di antara taman surga yang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghadirinya. Seperti biasa, kita bermajelis kembali untuk membahas sebuah karya tulis tentang akidah yang ditulis oleh Ustadz Firanda Hafidhahullah Ta'ala, ya, mensyarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, sebelum kita bahas, mumpung masih momennya nih ya, momen kemerdekaan gitu jemaah ya. Merdeka kita Masya Allah di dunia, merdeka khususnya di Indonesia. Tanggal berapa jemaah? 17 Agustus. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara kemerdekaan, ketahuilah bukan hanya di dunia saja. Merdeka kan artinya bebas dari kezaliman. Kalau dulu kita dizolimi oleh Belanda gitu ya. Atau sebelum Belanda ada lagi, apa namanya? Sebelum Belanda ada? Hah? Oh, sesuai Belanda itu Jepang. Tapi sebelum Belanda kalau nggak salah ada lagi deh. Hah? Portugis ya, benar nggak? Portugis ya. Ya, kita dizolimi ya, dijajah oleh negara lain. Kemudian merdeka, ya, terbebaskan dari siksaan Portugis, Belanda, Jepang, ya, dan lain-lainnya mungkin. Ya, Masya Allah, bebas, selamat dari siksaan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada juga kemerdekaan di akhirat, kemenangan di akhirat ya. Kapan? Yaitu ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kemerdekaan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Surat apa? Ali Imran ayat 185. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana, setiap jiwa pasti akan wafat. Ya, setiap jiwa, kita semua akan meninggal dunia. Kita akan menuju akhirat. Nah, di akhirat nanti gimana? Kata Allah, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan hanyalah ya, pahala kalian dibalas dengan sempurna pada hari kiamat. Yang beramal soleh akan dibalas kebaikan. Yang beramal toleh, beramal keburukan akan dibalas keburukan pula. Yang usahanya baik-baik, insya Allah dapat kebaikan di akhirat. Yang usahanya buruk-buruk, dia akan mendapatkan yang setimpal. Kata Allah, hanyalah pada hari kiamat itu kalian dibalas dengan sesempurnanya. Ya. Nah, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa ya, setelah pengadilan yang sempurna itu, hasilnya dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kata Allah. Dia
mendapatkan keuntungan, keberuntungan, kemenangan yang sesungguhnya. Nah, inilah kemerdekaan yang hakiki jemaah. Itu ketika di akhirat nanti, ya, hasil dari pengadilan Allah, ya, Masya Allah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah ceritakan tentang dunia setelahnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Tapi khotifillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah bandingkan antara dunia dan akhirat. Kalau memang ya benar ada kemerdekaan dunia dan kita saksikan sekarang ini, ya, ketahuilah ada kemerdekaan yang hakiki yang jauh lebih baik, yaitu kemerdekaan di akhirat nanti. Ya. Hanya saja jika kita ingin merdeka di akhirat, ya, kita harus persiapannya di dunia. Bukan di akhirat nanti, tapi sekarang di dunia. Ya. Kita harus persiapan dengan berbekal amalan-amalan soleh dan sebaik-baik bekal sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya insyaallah setiap kita sebagaimana telah merdeka di dunia, maka kita juga harus merdeka di akhirat. Nah, mumpung masih Allah kasih kesempatan kita umur, ya, maka kita masih ada kesempatan untuk berbekal, manfaatkan sebaik-baiknya dengan beramal soleh. Nah, tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kita. Yang bawa kitabnya silahkan dibuka di halaman 215. Kita masih di bab ke-8 tentang berkah. Ya. Sebelumnya kita bahas tentang 2 poin keberkahan. Pertama, pengertian tabarruk atau pengertian berkah, yaitu artinya adalah kebaikan yang langgeng dan terus bertambah. Itu artinya berkah, yaitu kebaikan yang terus bertahan, langgeng, dan bahkan bertambah. Ya. Itu artinya berkah dari sisi bahasa. Kemudian poin kedua adalah keberkahan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin kedua yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 26. Ya, di sana Allah berfirman, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah segala kebaikan. Ya, yaitu keberkahan. Sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini poin yang kita bahas. Kemudian kita lanjutkan poin ketiga, yaitu Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluk yang Dia pilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada sebagian makhluknya yang berkah, yang sudah Allah tetapkan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian makhluknya berkah ini, ya, berarti kita boleh-boleh saja untuk tabarruk, mencari keberkahan dari makhluk yang sudah Allah jadikan berkah. Nah, di sini kita perlu belajar. Berarti kita harus tahu mana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah pada makhluknya, supaya kita nanti bisa ngalap berkah atau tabarruk dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak sembarangan. Ya. Baik, dari sinilah nanti insya Allah kita bahas makhluk siapa saja atau apa saja yang Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan padanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas. Surat apa jemaah? Al-Qasas.
Nah, ini ilmunya, silahkan dicatat di halaman di ayat 68. Al-Qasas ayat 68. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah juga memilih siapa dan apapun yang Allah kehendaki. Jadi setelah Allah ciptakan, Allah yang memilih. Entah itu pilihan Allah tentang nabinya, diutus kepada siapa. Atau pembahasan kita sekarang tentang keberkahan. Allah memilih kepada siapa yang Allah berikan keberkahan. Atau kepada apa yang Allah berikan keberkahan. Nah, dari dalil ini, ya, kita bisa ketahui bahwasanya Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Karena Allah berfirman tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan yang Allah kehendaki dan Allah juga memilih. Ya, terhadap apa yang Allah kehendaki. Maka lahumul khiyara. Ya, adapun mereka tidak ada pilihan sama sekali. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaannya, maka Allah juga Maha Esa dalam pilihannya. Ya, sehingga Allah menafikan pilihan dari makhluk-makhluknya juga. Jadi itu semua kehendak Allah. Allah berikan keberkahan kepada makhluk ini, tidak keberkahan dengan makhluk yang ini. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas ketika kita tahu Allah jadikan kepada makhluk itu keberkahan, berarti kita bisa meminta keberkahan padanya. Tapi kalau Allah tidak memberikan keberkahan kepada makhluk itu, maka kita ya tidak usah mencari keberkahan di sana. Intinya begitu jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang makhluknya dan siapa saja ya di antara makhluknya yang pantas dipilih olehnya, terutama yang Allah jadikan berkah padanya. Ya. Sekali lagi, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Enggak boleh. Ya. Nah, wa hum yus'alun, dan mereka lah yang nanti akan ditanya, yang akan dihisab. Jadi kalau pertanyaan seperti ini jemaah, kenapa Allah melakukan ini? Ya, itu benar, nggak boleh ditanya. Tapi ada sebagian keyakinan nggak boleh bertanya di mana Allah. Ada sebagian keyakinan begitu, nggak boleh bertanya di mana Allah. Nah, ini nggak ada dalil larangan, ya jemaah. Bertanya di mana Allah itu sebenarnya boleh-boleh saja. Bahkan ada riwayat, ya, yang menunjukkan Nabi SAW mencontohkan kepada jariyah, budak wanita. Ya, Nabi bertanya kepada dia, Aina Allah? Di mana Allah? Dalam riwayat Bukhari kalau tidak salah, hadisnya sahih. Aina Allah? Nah, ini Nabi yang contohkan di mana Allah. Berarti boleh tidak bertanya di mana Allah? Boleh berarti. Ya. Supaya apa? Supaya tahu akidah yang benar. Nah, ketika Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, fis sama, di atas langit. Fa'atikha fa innaha mu'minah. Ketika wanita tersebut mengatakan Allah di atas langit, Nabi mengatakan, merdekakan budak ini. Karena sesungguhnya dia beriman. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah boleh bertanya di mana Allah. Tapi bertanya, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Nah, itu tidak boleh karena ada dalil yang melarangnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh menanyakan apa yang dikerjakan Allah, apa yang dilakukan Allah, dan mereka lah yang akan ditanya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
makhluk-makhluk yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi pada zat atau tempat atau waktu, begitu ya. Berarti ya, ia memiliki sifat-sifat khusus yang Allah berikan padanya dan tidak terdapat pada makhluk yang lainnya. Jadi kalau Allah sudah titipkan keberkahan pada makhluk itu, berarti ada kekhususan di makhluk itu. Intinya adalah ada kebaikan di makhluk tersebut. Ya. Nah sekarang siapa saja yang Allah titipkan keberkahan padanya? Maka jawabannya yang pertama adalah para nabi. Para nabi makhluk Allah. Dan mereka berkah. Ya. Mereka berkah. Zatnya berkah. Badannya itu berkah. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para nabi. Contohnya, Allah berfirman dalam surat As-Saffat. Surat apa jemaah? As-Saffat ayat 112 dan 113. Ya, silahkan dicatat ilmunya. Surat As-Saffat ayat 112 dan 113. Allah berfirman di sana, "Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaqa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin." Kata Allah Azza wa Jal, dan kami berikan kabar gembira kepadanya. Ya, di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang saleh. Ya. Taib. Wa barakna alaih, dan kami berkahi beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Kami berkahi. Ya. Wa ala Ishak, dan juga Nabi Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan kami berkahi juga keturunan keduanya. Karena Nabi Ibrahim itu disebutkan adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, lahirlah Ismail, kemudian nanti Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Ismail. Kemudian dari Ibrahim ada juga Ishak, kemudian Yakub dan seterusnya itu para nabi. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami berkahi Nabi Ibrahim dan Ishak dan keturunannya, yaitu para nabi. Jadi di sini kita tahu bahwasanya para nabi itu berkah. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam. Baik, surat Maryam ayat ke-30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni 'abdullah." Jadi ingat ini jamaah ya, ingat video gitu ya. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Ya, di sini Allah berfirman, ya. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah." Ini bantahan kepada kaum Nasrani, ya, yang mengangkatnya menjadi Tuhan lah atau anak Tuhan lah, ya. Padahal ini Abdullah. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, ya, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku Alkitab, ya, yaitu Injil, ya. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Nah, syahidnya, intinya Allah ketika berfirman wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikanku mubarak, yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Berarti nabi berkah. Di sini Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain tentunya.
Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, saking berkahnya Nabi SAW, para jemaah bisa baca kitab Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Di situ disebutkan riwayat-riwayat bahwasanya ketika Nabi itu wudu, bekas wudunya itu para sahabat itu saling saling berebut gitu, saling berebut untuk mengambil bekas wudu Nabi SAW untuk tabarruk. Ya. Jadi para nabi itu berkah zatnya, badannya. Nah. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi jangan sampai dikiaskan, karena kita yakini berkahnya zat para nabi atau nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikiaskan dengan guru-guru kita dari ustadz, kiai atau habib sekalipun, ya, dikiaskan sehingga zatnya berkah, ya, sehingga bertabaruk dengan bekas minumnya lah, bekas apanya lagi lah, bekas sendalnya lah, macam-macam pokoknya, ya. Nah, ini tidak benar, kias yang salah. Nanti juga dijelaskan sama Ustaz Firanda Fidhullah, dirinci malah, ya, tidak bisa dikiaskan antara Nabi dengan orang-orang saleh, itu tidak bisa. Insyaallah nanti akan datang pembahasannya. Nah, jadi kita bahas dulu di sini bahwasanya Allah memang benar, ya, menjadikan sebagian makhluknya itu berkah. Betul. Pertama siapa tadi? Para nabi. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian demikian juga atas kehendak Allah dan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat berkah. Jadi kita ke tempat sekarang. Ada sebagian tempat yang berkah. Apakah Bandung masuk? Kayaknya enggak deh. Jadi ada tempat yang berkah jemaah. Yaitu apa? Seperti Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, ya. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 96. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Ya, Allah berfirman dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya kata Allah, ya, awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia sebagai tempat ibadah maksudnya, lalladzi bi Bakkah, yaitu di Bakkah. Bakkah itu nama lain maksudnya adalah Mekah, ya, yaitu di Mekah, ya, mubarakan. Nah, Mekah itu diberkahi, ya. Nah, dari sini kita tahu berarti Mekah itu berkah, ya. Wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Mekah berikut juga dengan Madinah, ya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda keberkahannya, sholat di Mekah Madinah itu beda dengan kita sholat di sini, ya. Dengan sholat di Bandung beda. Kalau di Mekah pahalanya berlipat ganda menjadi 100.000 kali pahala dibandingkan mimma siwahuma, dibandingkan selainnya. Kalau di Madinah 1000 pahala. Jadi kita sholat 1 kali di Mekah sama dengan 100.000 kali kita sholat misalkan 1 kali di Mekah, nah, ya ibarat kita 100.000 kali sholat di sini gitu, ya. Kalau di Madinah dibandingkan kita sholat misalkan 1 kali, kita sholat di sini itu 1000
1000 kali. Jadi bandingannya jauh sekali. Ini menunjukkan berarti keberkahan Mekah dan Madinah. Ya. Jadi ingat-ingat ini pelajaran bagi yang umroh, ya, atau yang akan umroh, manfaatkan sebaik-baiknya ketika berada di Mekah dan Madinah. Jangan sibukkan dengan selfie, jangan sibukkan dengan main HP, main game. Udahlah. Masya Allah, saya punya teman jemaah, ketika sudah alhamdulillah dikasih rezeki untuk umroh selama 2 pekan. Jadi 2 pekan itu nggak bisa dihubungin, benar-benar fokus aja ibadah. Nah itu benar ya. Karena kapan lagi bisa mendapatkan keutamaan seperti itu ya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berikutnya tentang Masjidil Aqsa, keberkahan Masjidil Aqsa, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1. Surat apa? Al-Isra ayat pertama, ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah Azza wa Jal, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitar sekeliling Masjidil Aqsa itu. Jadi Allah katakan Masjidil Aqsa berkah, ya. Nah, maka kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita yakini Madinah, Mekah, Masjidil Aqsa itu semua adalah tempat yang berkah. Ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau sudah berkah ya kita mencari keberkahan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keberkahannya? Insya Allah nanti akan ada lagi pembahasan. Yang jelas sekarang kita ketahui bahwasanya Allah menjadikan sebagian tempat berkah. Di antaranya apa? Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Nah, cara berkahnya gimana nanti insya Allah ada lagi pembahasannya. Kemudian begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sebagian waktu dengan memberkahinya. Jadi di sini ada waktu-waktu yang berkah. Ya. Seperti contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu yang berkah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berarti bulan Ramadan di waktu-waktu itu adalah waktu yang berkah. Ya. Kemudian ada lagi Lailatul Qadar. Ya. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik kan? Bahkan lebih baik. Yang namanya kebaikan adalah berkah. Nah, Lailatul Qadar berarti juga berkah. Ya. Kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu juga berkah. Ya. Kalau dirinci 10 hari terakhir bulan Ramadan sangat berkah, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Itu juga bulan yang waktu-waktu yang berkah. Ya. Nah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayyam al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang paling baik untuk beramal soleh di dalamnya, yang paling Allah cintai, ya, melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, ini hari yang paling dicintai Allah, berarti hari yang berkah.
Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hari Jumat, di antara 7 hari yang ada, maka hari Jumat adalah hari yang terbaik, hari yang berkah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Kan berkah artinya baik. Nah, kata Nabi SAW, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Ya, artinya hari yang paling berkah gitu. Tola'at fihi syams, yang muncul matahari pada hari itu, yaumul jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Ya, yang menunjukkan hari Jumat itu hari yang berkah. Kemudian sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusil akhir. Hina yabqa as-sulusul akhir. Kata Nabi SAW, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, yang menunjukkan keberkahan malam tersebut. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Kalau dalil-dalil yang tadi ana sampaikan itu seperti atakum Ramadan syahrun mubarak, khairu yaumin tala'at fihi syams, yaumul jum'ah, ma min ayyam al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Ya. Ini semua dalil ana sampaikan ya dari pengetahuan ana. Jadi nggak ada di kitab itu kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kemudian ini dalil yang disebutkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah, yaitu dalam surat Ad-Dukhan. Surat apa? Ad-Dukhan ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan, yang menunjukkan di sini Allah mengatakan fi lailatin mubarakah, di malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi ini pada waktu, ya, pada waktu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keberkahan kepada benda. Ya, kepada benda. Jadi nabi, kemudian tempat, kemudian apa? Waktu. Ini sekarang kepada benda tertentu. Seperti apa? Hujan. Air hujan. Kemudian makan sahur. Makanannya ya, makanan yang diniatkan untuk sahur. Itu spesial berarti makanan itu. Walaupun tempe tahu saja, tapi kalau untuk sahur jadi berkah. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada catatannya, yaitu ketika untuk sahur. Kemudian air zam-zam. Kemudian kurma ajwa dan pohon zaitun. Ya. Baik, berhubung sudah Isya, kita jedah dulu untuk sholat Isya berjamaah. InsyaAllah setelahnya kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi sampai keberkahan pada benda ya. Di antaranya air hujan, makanan sahur, air zam-zam, kurma, pohon zaitun, ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain-lainnya seperti madu, habatus sauda, itu kan ada dalil-dalilnya ya. Jadi jamaah intinya selama benda itu ada dalilnya akan manfaatnya, misalkan madu ya, Allah katakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas, misalkan ya, dari perut lebah-lebah itu keluarlah minuman yang macam-macam warnanya,
ya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna oranye, ada yang warna hitam gitu ya, macam-macam madu itu. Fihi syifa'un linnas, kata Allah, di dalam madu itu ada penyembuh bagi manusia, ya, obat bagi manusia. Berarti kan ada kebaikan, berarti ada berkahnya. Ya, mungkin kalau Ustaz Firanda sebutkan semua jadi panjang banget. Ini diantaranya berarti ya. Terus ada juga susu, ya, kata Nabi SAW, alaikum bi albanil baqar, ya, hendaknya kalian itu minum susu sapi, karena sesungguhnya susu sapi itu kandungannya mengkumpulkan saripati tumbuhan atau tanaman, ya. Nah, di sini merupakan kalau Nabi SAW sudah nyuruh berarti pasti ada kebaikannya, berarti berkah. Ya, jadi benda-benda ini kaidahnya selama memang ada dalil yang menunjukkan akan manfaatnya, apalagi ada perintah Nabi untuk meminumnya, maka di situ ada keberkahan, ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka nggak usah cari keberkahan di sana. Contoh seperti gunung, saya belum temukan dalil, ya. Ya, gunung ada berkahnya, lautan gitu misalkan, ya. Atau pohon tertentu selain zaitun, ya, pohon beringin misalkan gitu ya, yang gede. Cari aja kalau ada dalilnya, silahkan, berarti boleh ambil berkah di situ. Tapi kalau nggak ada dalilnya jangan. Ya, paham kaidahnya jemaah ya? Jadi poin penting kalau berkah pada benda-benda, ya, selama ada dalilnya silahkan mencari keberkahan di sana, di benda tersebut. Kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Ya, karena berkah ini adalah bentuk daripada ibadah, maka harus ada dalilnya untuk mengerjakan. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 9. Ini tentang keberkahan air hujan. Surat apa tadi? Qaf ayat ke-9. Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Ya, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kata Allah Azza wa Jal, dan kami menurunkan dari langit, minas sama, dari langit, ma'an mubaraka, air yang berkah, artinya air hujan, ya. Fa'ambatna bihi, dengan air hujan itu kami tumbuhkan, ya, pohon-pohon jannat, ya, wa habbal hasid, dan biji-biji tanaman sehingga bisa nanti tumbuh dan panen, ya. Jadi menunjukkan air yang turun dari langit itu air yang berkah, maksudnya air hujan, ya. Baik, kemudian tentang zaitun, ya, Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-5. Dalilnya cukup panjang, kita ambil syahidnya saja mungkin ya. Di situ Allah sebutkan min syajaratin mubarakatin zaitun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada pohon yang berkah, yaitu zaitun. Dalam surat Nur ayat 35. Ini potongannya ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pohon kurma. Ya, pohon kurma juga berkah. Selain pohon zaitun, pohon kurma. Pohon kelapa nggak disebutin ya. Berarti ya udah nggak ada berkahnya, nggak usah cari berkah di sana. Ya. Pohon zaitun sama kurma. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Kata Allah Azza wa Jal di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan
yaitu suatu kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Yang dimaksud kalimat baik ini adalah la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Yang dimaksud dengan pohon yang baik yaitu berkah adalah pohon kurma. Ya, bagaimana yang dijelaskan para ulama tafsir. Nah, di antaranya tafsiran Anas bin Malik, ya, Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah, Doha, Qatada, ya, bisa dilihat di tafsir atau Broni. Baik, jadi pohon kurma berkah. Baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang pohon itu berkah seperti berkahnya seorang muslim, yaitu pohon kurma. Nah, taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kurma ajwa. Tadi kita sebutkan ya, kurma ajwa berkah. Di antara dalilnya itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha kulla yaumin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurru fi dzalikal yaum summun wala sihr." Barang siapa yang setiap paginya atau di pagi harinya setiap hari dia makan 7 butir kurma ajwa. Tahu kurma ajwa Pak ya? Ya. Kurma yang biasanya itu hitam pekat. Nah, itu kurma ajwa. Ya. Nah, dia makan ya 7 butir kurma ajwa di pagi hari, lam yadurru fi dzalikal yaum, maka pada hari itu tidak akan membahayakannya summun, racun, wala sihrun, dan juga tidak membahayakannya sihir. Ini berarti kurma ajwa itu mendatangkan manfaat, berarti berkah, sampai-sampai bisa ya menolak dari sihir dan menolak dari racun, ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah berbicara tentang sahur. Tadi kita sebutkan ya, makanan sahur itu berkah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu, dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ya. Nah. Kemudian air Zam-Zam. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innaha mubarakatun innaha ta'amu ta'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu mengandung keberkahan. Sesungguhnya air Zam-Zam mengenyangkan. Ya, air Zam-Zam mengenyangkan, bisa buat kenyang. Ya, insyaallah. Dan cerita nyata dari mertua jamaah ya, ketika umroh, saya sudah sampaikan belum? Udah kayaknya. Belum Pak. Ya, mertua alhamdulillah umroh pas banget di Ramadan, program Lailatul Qadar. Ya. Jadi di akhir Ramadan ya, masuk ke 10 hari terakhir, beliau udah fokus aja di Masjidil Haram, nggak ke hotel. Biasanya orang yang sudah ambil program Lailatul Qadar ada saja gitu, sebagian yang malah nginapnya di hotel gitu, nggak itikaf ya. Tapi Masya Allah, mertua saya Masya Allah hafizahullah, dia benar-benar memaksimalkan momen malam Lailatul Qadar ya. Akhirnya 10 hari benar-benar aja di Masjidil Haram ya. Jadi makan seadanya, kurma paling atau roti-roti. Kemudian beliau itu cerita ya, untuk mengatasi laparnya minum air Zam-Zam. Masya Allah, ketika minum ya kuat beliau. Nah, itu diantara keberkahan air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, air Zam-Zam itu penuh berkah dan mengenyangkan, insyaallah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, setelah kita sebutkan ada beberapa makhluk Allah yang berkah, mulai dari apa tadi?
nabi, kemudian para nabi ya, tempat, kemudian waktu, kemudian benda-benda. Nah, kita bahas poin keempat tentang pembagian berkah. Berkah ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya ukhrawi, yang kaitannya dengan akhirat, keberkahan akhirat. Ada yang keberkahan duniawi. Ya, ada kebaikan akhirat, ada kebaikan duniawi. Ya. Bahkan ada keberkahan yang mencakup keduanya, duniawi juga, ukhrawi juga, kebaikan agama juga. Ya. Contohnya apa? Seperti Al-Qur'an, mengandung dua keberkahan, dua kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah. Jadi para jamaah usahakan harus selalu dekat dengan Quran. Insyaallah dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, gak akan hina orang baca Quran jamaah, asli. Orang yang bersama Al-Quran, ya, menjadikan sahabat sejatinya adalah Al-Quran, maka itulah sahabat yang akan setia menemaninya. Dia bersama Al-Quran di dunia, maka di akhirat pun bersama Al-Quran. Bedanya kalau dia bersahabat dengan Quran di dunia, Qurannya ya nggak bisa ngomong gitu, ya nggak bisa berhujah. Tapi nanti di akhirat jamaah sekalian, Quran itu akan ngomong dan membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Iqra'ul Quran kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Jadi Quran itu gerak. Kata Nabi SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Quran itu nanti datang. Namanya datang kan ya, datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Dia akan membela sahabatnya di hadapan Allah. Ashab. Ashab itu jamak dari sohib. Yang belajar bahasa Arab tahu. Kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, sebagai syafaat pembela li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Maka sahabat dengan Quran minimal kata Nabi baca Quran sampai khatam itu sebulan sekali. Iqra'ul Quran fi syahrin kata Nabi SAW, khatamkan olehmu Al-Quran sebulan sekali. Itu sudah yang paling normal. Ya. Yang paling standarnya lah. Karena dalam hadis itu ada sahabat, kalau tidak salah sahabat Amr bin Aus ya, kalau tidak salah ingat gitu ya. Beliau nego ke Nabi SAW, menawar ke Nabi, saya bisa menghatam Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari sebulan, bisa. Maka Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fi ishrin, kalau begitu khatamkan 20 hari. Ditawar lagi, masih bisa kurang daripada itu. Oh, kalau begitu khamsata asyar yauman, 15 hari. Ditawar lagi sepekan. Ditawar lagi sampai 3 hari. Fala yaziddanna ala dzalik, udah enggak boleh tawar lagi. Nah, itu semangat para sahabat membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita khatam Al-Qur'an sekali seumur hidup, dijadikan prinsipnya kayak haji gitu. Salah jamaah. Quran itu sekali sebulan khatam gitu. Kalau kita ambil yang standar, berarti kalau kita mau manajemen dengan baik gitu ya, maka kalau sebulan sekali itu sehari 1 juz gitu. Sehari sejuz, insya Allah sebulan selesai. Manajemen lagi dengan rapi, misalkan biar nggak terlalu olap bacanya gitu ya, yang mungkin dijadikan setelah atau sebelum sholat 5 waktu. 5 waktu ada 5, sehari semalam berarti awal waktu subuh 2 lembar misalkan, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib isya 2 jadinya 10 lembar, jadi 1 juz. Itu kalau mau di manajemen dengan rapi. Atau kalau tidak ya terserah para jamaah yang lebih paham kondisi jamaah sekalian. Ya, menyesuaikan agenda masing-masing ya. Yang jelas usahakan sehari 1 juz ya. Ya. Bisa langsung sekali majelis 5 lembar ya, pagi hari mungkin kosong kan. Kemudian waktu kosongnya lagi maghrib gitu atau asar
5 lembar lagi, berarti setengah juz 1 juz sehari ya. Para jamaah yang lebih paham kondisi masing-masing usahakan punya prinsip seperti itu ya, minimal sebulan sekali khatam. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi Quran ini adalah membawa kebaikan dunia dan akhirat ya. Demikian juga taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah, istiqomah di atasnya, insya Allah akan membawa keberkahan dunia dan terlebih di akhirat ya. Karena semua ini berkaitan dengan ilmu jemaah. Quran ilmu, apalagi dakwah sunnah Nabi SAW, ini kaitannya dengan ilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan Allah angkat derajatnya, insya Allah akan ada kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ada juga keberkahan murni ya, keberkahan agama murni ya, keberkahan ukhrawi akhirat murni, seperti 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini murni keberkahan agama. Makanya di dalam masjid tidak boleh ada kepentingan dunia. Bahkan mengumumkan barang yang hilang nggak boleh, apalagi sampai promosi gitu ya, apalagi sampai jualan, nggak boleh. Jadi memang murni ukhrawi agama aja di masjid itu ya. Nah, contohnya keberkahan agama ada pada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian keberkahan duniawi seperti benda-benda yang kita sebutkan tadi, zaitun atau susu gitu ya, hujan, tumbuh-tumbuhan, kambing, dan lain-lainnya. Selama itu ada manfaatnya, maka itu keberkahan yang sifatnya duniawi ya. Keberkahan duniawi ini ada poinnya lagi jemaah. Keberkahan duniawi ini jika digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah ya, afwan, saya ulangi. Keberkahan duniawi jika tidak digunakan, keberkahan duniawi jika tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya bukanlah berkah ya, pada hakikatnya bukan berkah ya, akan tetapi malapetaka dan bencana gitu ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin keempat ini ya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya keberkahan ada yang sifatnya agama yaitu akhirat, ada yang sifatnya dunia. Adapun yang sifatnya dunia ini ya tidak mutlak dia berkah. Kalau memang penggunaannya untuk taat, untuk kebaikan, maka dia baik, dia berkah. Tapi kalau tidak maka tidak. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya sekira cukup sampai sini saja dulu ya, sampai poin keempat. Insyaallah poin kelima berkaitan tentang keberkahan zat dan keberkahan maknawi. Artinya cara mendapatkan keberkahan. Kita kan tadi sudah sebutkan ada beberapa benda atau makhluk yang berkah. Dan keberkahan itu ada duniawi, ada ukhrawi. Nah, kemudian gimana cara mendapatkan keberkahan? Kita insya Allah akan mengetahui caranya dengan memahami ada berkah yang zat, ada yang berkah maknawi. Insya Allah dari situ kita nanti akan paham cara mendapatkan keberkahannya atau mencari keberkahannya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum ditutup, barangkali para jamaah ingin bertanya atau menambah faedah, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita memakai cincin, Pak Ustaz? Nah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hukum memakai cincin. Nabi SAW pernah mencontohkan
Memakai cincin dan penggunaannya itu adalah untuk tanda kenabian beliau ketika mengirim surat ke para raja. Ada khotamnya gitu ya, stempelnya lah bahasa kita. Ya. Kemudian berlalunya waktu, ya ada di antara para sahabat yang memakai cincin, lalu dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi takutnya disalahgunakan. Dan ketakutan terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dijadikan media untuk jimat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melemparkannya, melepaskannya. Ya. Tapi kalau hukum asal ya boleh-boleh saja. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaat, apalagi untuk gaya-gayaan, apalagi untuk ria-riaan, untuk pamer-pameran, ya lebih baik ditinggalkan. Nah, tapi kalau memang ada manfaat ya silakan. Jadi tidak ada keharaman mutlak begitu. Nah, berbeda dengan kalung atau gelang atau kalung atau anting. Kalau itu tasyabbu bin nisa. Jadi ilah larangannya, alasan larangannya itu karena gelang, kalung, kemudian anting itu khusus penampilan wanita, sehingga tidak diperkenankan. Kalau cincin boleh-boleh saja karena Nabi SAW pernah mencontohkannya. Nah, kalau saran saya alangkah baiknya ditinggalkan. Khawatir ada tujuan-tujuan yang membuat kita malah terjerumus kepada dosa begitu karena cincin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cincin nikah boleh tidak aja? Boleh saja. Berarti tanda antum bukan jomblo gitu kan. Boleh aja. Ya. Asal tujuannya benar, tujuannya baik. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Pak ya. Aman, Pak Haji? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus belajar dan beramal sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.